Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelas 10 IPS 1 ya? Iya, Pak. Boleh ketua kelasnya di sini siapa? Saya Pak, Siapa kamu namanya? Tenggo Pak. Tenggo, boleh persiapkan kelasnya. Ya. Berdiri. Bersiap. Menang Pak. Ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Tenggo. Di sini Bapak sebagai guru baru pengganti Pak Farhan ya. Guru apa anak-anak Pak Farhan? Sosiologi. Berarti Bapak saya sebagai guru apa? Sosiologi. Betul. Oke ya, di sini mungkin kalian belum tahu saya siapa namanya. Ada yang udah tahu? Tenggo, kamu udah tahu belum Tenggo? Belum Pak, bagian Pak. Oke, nama saya Devano Tanur, bisa dipanggil Pak Pano aja. Pano, hai Pak Pano. Oke, mungkin saya kan juga belum tahu nih nama kalian masing-masing, belum kenal, belum tahu kamu siapa juga saya nggak tahu, kamu juga saya nggak tahu. Jadi mungkin nanti sambil berjalannya pembelajaran mungkin nanti saya sembari mengenal kalian satu persatu. Baik Pak. Oke, di absen dulu siapa hari ini yang nggak masuk? Tenggo. Ya Pak, Siapa yang nggak masuk hari ini Tenggo? Jihan, Rizky, sama Rangga Pak. Kenapa? Jihan kenapa Jihan? Lagi sakit Pak, Sakit apa nih? kena cacar air. Serain dia. Terus tadi siapa? Rizky Pak, Rizky kenapa Rizky? Rizky lagi ngewakilin sekolah kita Pak buat kejuaraan karate Pak. Rizky dari kelas ini juga. Iya Pak. Oke. Selanjutnya siapa tadi? Rangga Pak. Rangga. Iya. Kenapa Rangga nggak masuk dia? Dia lagi habis dari balik kampung Pak, perjalanan pulang ke sini Pak. Udah balik ke sini Pak. Ya udah dicatat ya. Pak. Ada yang tahu kita langsung aja masuk ke pembelajaran. Ada yang tahu hari ini belajar apa? Belum. Emang nggak dibaca bukunya? Kemarin kan sempat terhenti pas sama pelajaran sama paparan karena paparan lagi ini ada masalah Pak. Paparan bukan dikeluarkan ya, dia pindah sekolah. Kita kira salah Pak. Oke, jadi langsung aja hari ini kita bakal belajar tentang pengendalian sosial. Di sini siapa yang kalau membaca pengendalian sosial berpikirnya apa? Coba Tenggo. Iya Pak. Ya Tenggo, kamu sebagai leader di sini. Makanya saya tunjuk terus. Yang ini Pak jadi malu saya Pak. Ya Pak, menurut saya pengendalian sosial ini kalau kata pengendalian itu kan Pak bisa diartikan sebagai kita tuh yang memiliki kemudinya Pak. Jadi kita mengendalikan secara nggak langsung kelompok ataupun individu yang berada di sosial itu Pak. Seperti itu Pak. Ya benar, kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin kamu kurang banyak baca buku lagi. Buku yang sudah saya berikan, yang sudah diberikan dari sekolah. Ada yang mau menambahkan? Ada? Ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang pengendalian sosial. Nah, jadi pembelajaran hari ini ada 3 poin penting, yaitu ada pengertian pengendalian sosial, sifat dan cara pengendalian sosial, dan bentuk-bentuk dari pengendalian sosial. Nah, apa itu pengendalian sosial? Tadi udah dijelaskan juga sama Ipin kurang lebihnya, sama Tenggo. Oke. Nah, di sini pengertian pengendalian sosial ini menurut Project Danwaran yaitu mengatakan bahwa pengendalian sosial merupakan suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana yang mengajarkan, membujuk, atau bahkan memaksa setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan kelompok. Oke, jadi pada dasarnya pengendalian sosial ini untuk kurang lebihnya menghindari adanya penyimpangan sosial juga ya. Seperti itu. Selanjutnya ada tujuan dari pengendalian sosial. Boleh dibantu dibaca. Di sini ada 3 poin, boleh. Kamu itu yang pakai batik, yang pakai kacamata, pegang bibir.
Pakai kacamata nggak? Pakai kacamata. Iya udah. Siapa namanya? Saya Kevin Pak. Kevin. Iya Pak. Boleh Kevin. Oke. Tujuan pengendalian sosial. Yang pertama itu ada memelihara pelaksanaan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mencegah terjadinya penyimpangan terhadap sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga itu memulihkan keadaan sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan terhadap sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oke. Kurang lebihnya tujuan dari pengendalian sosial ya yang saya simpulkan adalah 3 poin ini, sedangkan sebenarnya juga ada banyak lagi tujuan-tujuan dari pengendalian sosial. Cuman saya rangkum karena 3 poin ini termasuk hal yang penting ya dari tujuan pengendalian sosial. Ini dicatat juga ya, jangan nggak dicatat. Karena di sini bakal ada sesuatu deh. Oke, ini cara pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial ini ada 2 ataupun lebih sebenarnya. Cuma di sini saya bahas ada 3, yaitu ada represif, preventif, dan Persuasif. persuasif. Nah, pengendalian preventif dan pengendalian represif ini adalah salah satu pencegahan penyimpangan sosial. Sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa penyimpangan sosial ini kurang lebihnya bersinggungan dengan pengendalian sosial. Ya. Boleh, ada yang mau baca dari 2 ini satu-satu? Saya. Boleh. Kamu siapa namanya? Nama saya Elizabeth. Oh, Elizabeth. Boleh membaca yang mana? Preventif dulu, represif dulu. Pengendalian preventif, Pak. Boleh. Pengendalian preventif merupakan memelihara pelaksanaan sistem nilai dan sistem norma serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oke. Jadi di sini di pengendalian preventif ini di merahi itu memelihara karena dia memelihara pelaksanaan sistem nilai dan sistem norma. Nanti bedanya boleh ada yang mau baca dari represif? Siapa? Boleh, kamu siapa namanya? Saya namanya Albert. Albert. Oke. Nama panjangnya siapa? Albert Einstein, Pak. Oke. Kok kamu orang tua kamu terinspirasi dari ini ya? Albert Einstein itu ya? Iya, Pak. Boleh dibacakan. Ya, oke. Pengendalian represif memulihkan keadaan sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan terhadap sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini udah jelas banget perbedaannya, yang satu memelihara, yang satu memulihkan. Jadi represif ini sebenarnya dilakukan setelah terjadinya adanya penyimpangan sosial. Gitu, teman-teman. Boleh? Lanjut. Ini selanjutnya yang masih sama tapi beda poin. Di sini preventif, pemberian nasihat, caranya pemberian nasihat yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya agar selalu menjaga tata krama dalam masyarakat. Selanjutnya cara yang kedua adalah pemberian instruksi yang dilakukan oleh pelatih kepada seluruh anggota tim sepak bola agar menerapkan formasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pelatihan-pelatihan dan perantaran-perantaran yang diberikan kepada tenaga kerja agar profesional di dalam bidangnya. Nah, ini lebih ke cara-cara yang terjadi untuk mengendalikan pengendalian sosial di lingkungan gitu ya. Jadi ada yang di olahraga, ada yang di pekerjaan, dan ada yang di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada represif. Gimana sih caranya? Ini juga 3 poin, yaitu pemberlakuan tilang terhadap pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa ini represif ini setelah terjadinya apa? Apa Tenggo? Setelah terjadinya apa? Penyimpangan, Pak. Tuh. Setelah terjadinya penyimpangan. Jadi setelah melakukan penyimpangan lalu ada cara untuk mengendalikannya. Yang kedua ada pemberian skorsing kepada pelajar yang berkali-kali melanggar tata tertib sekolah. Nah, ini saya dengar di sini ada yang anaknya bandel banget. Kevin, Pak. Kevin. Ya, saya juga dengar katanya Kevin bandel. Iya, Pak. Suka dipanggil. Dan pasti tahu dari mana? Ya. Kemarin dalam main di sekolah. Kemarin sepatu saya langsung sebelah kok Kevin. Kevin, kamu jangan gitu ya. Dipanggil guru. Oke, selanjutnya ada pemberian vonis hukuman terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindakan kriminal. Nah, ini di bidang hukum setelah terjadinya penyimpangan sosial. Lanjut. Nah, di sini persuasif.
melalui ajakan, himbauan, arahan, dan bimbingan kepada anggota masyarakat untuk melaksanakan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini tuh gimana caranya dalam pengendalian sosial ini dengan cara ya gitu ajakan, himbauan mungkin yang sering dilihat kayak mana? Ini salah satunya adalah persuasi. Nah, di sini mungkin ada yang sering lihat tuh dari gambar pertama, yaitu ada buanglah sampah pada tempatnya. Biasanya ada di mana tuh tulisan-tulisan kayak gitu? Tempat umum Pak, taman. Di taman. Di taman biasanya ada tulisan apa lagi selain itu? Awas anjing galak. Bukan ya. Biasanya dilarang menginjak lumpur. Nah, yang kedua ini lebih ke Melestarikan alam dan menjaga alam, Pak. betul. Bisa dibaca apa Ibin? Jaga alam, jaga masa depan. Tenggol. Beri applause buat Tenggo ya. Tenggol udah nggak Coba apa-apa. Tenggo, contoh lain dari ini yang sering dilihat. Dilarang merokok. Ya, ya benar, itu alam. Ya. Tapi maksudnya yang lebih ke tumbuhan mungkin. Tumbuhan, Pak. Tumbuhan, Pak. Jangan menebang pohon sembarangan, Pak. Oh benar. Itu simple ya, itu juga sering dilihat di misalkan kalian mau naik gunung. Itu sering ada tulisan seperti ini. Naik gunung. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk dari pengendalian sosial. Kira-kira apa aja nih dari bentuk-bentuk pengendalian sosial? Ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Boleh. Tenggo aktif banget ini Tenggo ya. Kapan dia Pak? Agama, Pak. Agama, Ya, benar. Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang mau menambahkan selain Tenggo? Keluarga, benar. Oh, nah. Gosip bisa, Pak. Bisa, gosip. Oke, kebetulan di selanjutnya PT ada gosip, teguran, sanksi, pendidikan dan agama. Betul sekali. Ini beberapa dari bentuk-bentuk dari pengendalian sosial untuk mencegahnya dari perilaku penyimpangan sosial ya. Yang pertama ini gosip. Coba ada yang bisa kira-kira tergambar kira-kira gimana sih bentuk pengendalian sosial gosip itu gimana sih? Kita nggak ngelakuin hal jelek biar nggak digosipin warga. Kayak mungkin Tenggo nih melakukan pelanggaran, mungkin menggunakan meminum minuman keras gitu di lingkungan rumah. Kebiasaan di buku sekolah Pak. Tenggo diomongin sama warga sekitar, terus Tenggo jadi berhenti deh untuk minum minuman miras gitu, apalagi narkoba. Nggak mungkin dong Tenggo? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Teguran ini salah satu bentuk pengendalian sosial yang simpel banget, yang biasanya secara tidak langsung kalian juga melakukannya setiap harinya mungkin dalam kalian ada yang ikut OSIS? Tenggo dong. Siapa? Ya mungkin Tenggo ketika lagi bekerja terus Main bola, Pak. Main bola, Pak. Ditegur wasit, Pak. ya betul. Itu salah satu teguran. Ya, tapi mungkin itu lebih ke peraturan dalam pertandingan bola. Mungkin lebih ke misalkan Tenggo di OSIS, temennya kerjanya kurang bener nih, terus Tenggo menegur. Atau mungkin Tenggo temennya ada yang narkoba. Mungkin di sini mungkin siapa itu kamu yang pakai kamu yang rambutnya keriting, iya itu yang tinggal itu. Kamu saya. Kufra, Pak. Kamu namanya Kufra. Mungkin Kufra di sini pakai narkoba. Terus Ipin melihat. Ipin siapa, Pak? Ipin kelas 11. Saya apa? Saya tadi habis dari kelas 11 juga untuk ternyata saya salah kelas tadi, pakai saya tadi nanya lagi. Mungkin si Tenggo melihat terus jangan berhenti gitu, kamu tuh berhenti narkoba. Itu salah satu dari Tenggo bandar. Kenapa? Kenapa Kevin? Enggak Pak. Kakak Kevin jangan berhenti, Pak. Berhenti dong, nggak boleh narkoba. Oke, selanjutnya ada sanksi. Nah, sanksi ini atau hukuman ya. Sanksi atau hukuman ini pada dasarnya merupakan imbalan yang bersifat negatif. Jadi kayak salah satunya tadi kalian udah yang tadi cara persuasif itu kalian udah melakukan kejahatan, narkoba lagi contohnya, maling, mencuri, uang amal, uang masjid,
mencuri, kalian mendapatkan divonis hukuman dari negara, kalian di penjara. Selanjutnya ada pendidikan. Nah, pendidikan ini berperan penting dalam memberikan adanya edukasi untuk mencegah adanya penyimpangan sosial. Selanjutnya ada apa ini? Agama, Pak. Agama kalian pasti diajarin di agama untuk melakukan hal yang baik, tidak melakukan hal kan minuman keras juga haram kan? Itu salah satu bentuk dari pengendalian sosial. Oke, mungkin itu aja dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya time to quiz. Oke. Di sini Bapak punya 3 kertas saja. Siapa di sini yang mau ngejawab dari soal ini? Gue mau tiga-tiganya pak. Boleh tunjuk tangan, jangan saya tunjuk-tunjuk. Atau saya tunjuk. Tunjuk ya, bukan tunjuk. Sakit kok tunjuk. Kupra Pak, Kupra. Kupra Pak, Kupra. Siapa? Ayo. Dia pintar banget Pak. Kupra tukang beli pak. Ranking kedua. Kupra, kamu mau Kupra? Waduh, boleh dah Pak. Siapa lagi? Saya sembari kenalan tadi siapa yang belum? Kamu siapa namanya? Saya Angel Pak. Angel. Siapa nama panjangnya? Angel. Angelina Pak. Oke, kamu jawab ya. Angelina Pak, keren Pak. Saya Pak, tenggo Pak, sebelum Pak. Siapa namanya? Nanti gantian, kamu udah terlalu aktif kamu. Boleh gantian biar yang lainnya dapat kesempatan buat belajar pengambilan sosial. Siapa yang mau? Dian mau? Ini pak Putri pak. Putri siapa? Putri. Boleh. Pakai foto Pak. Boleh dikasih waktu. Dikasih waktu 5 menit aja karena di situ cuma ada 3 soal. Kalau kalian merhatiin tadi materi yang Bapak kasih, kalian pasti bisa ngejawab dengan cepat. Bapak minum ya? Iya Pak. Pak, itu Pak dilarang makan dan minum di dalam kelas Pak. Waduh. Salah satu dari bentuk penyimpangan. Jadi apa namanya harus adanya Persuasi pengendalian sosial Pak. Santai ya Pak. Oke, boleh. Udah dijawab? Tadi siapa aja yang jawab ya? Putri, Angel, Kupra, sama Kupra. Boleh. Siapa yang mau jawab? Pertanyaan pertama. Saya Pak. Perkenalkan, kenalin dulu Pak. Iya, kamu perkenalkan. Tapi nama kamu udah saya udah tahu, Kupra. Ya. Nama panjangnya? Kupra Binoto. Oke, boleh. Oke. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pengendalian sosial? Tadi kalau yang saya baca dari presentasi Bapak tuh ada tokoh namanya menurut Roche Warren ya Pak? Roche dan Warren. Iya benar. Bahwa pengendalian sosial merupakan suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana yang mengajarkan, membujuk, atau bahkan memaksa setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai dalam kehidupan kelompok. Betul nggak Pak? Betul. Oke. Kurang lebihnya seperti itu, bener banget. Tepat. Berarti kamu nyatet ya tadi. Iya Pak. Boleh. Kamu Putri, Saya Pak. kamu mau nulis di papan tulis atau kamu mau di situ saja ngomong? Nulis. Sini aja lah Pak. Ayo udah. Kamu mau jawab nomor berapa? Saya jawab nomor 3 boleh nggak Pak? Boleh. Dibacakan juga soalnya. Nomor 3 kan sebutkan bentuk-bentuk pengendalian sosial. Nah tadi udah disebutin sama Tenggo dan lain-lain. Dan ada di PPT Bapak juga ada gosip, teguran, terus sanksi atau hukuman, pendidikan sama agama Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Tadi udah dijelasin sama Tenggo. Apa? Yang mana Pak? Gosip. Oh, gosip. Dia bisa nebak tuh bagus. Kamu bisa baca pikiran? Gue suka Nah, gosip, sebelumnya Pak. saya sudah terlebih dahulu riset pelajaran ini Pak. Berarti kamu mau baca buku ya? Baca buku Pak. Oke, langsung lanjut ke Angel. Angel boleh? Lanjut. Soalnya sebutkan cara pengendalian sosial. Jawabannya dengan cara koersif dan dengan cara persuasif. Betul. Satu lagi? Ya udah itu. Ada 3 Pak. Ada 3. Satu lagi apa Ipin? Berpreventif. Tenggo. Preventif Pak. Betul. Preventif Pak. Oke. Sudah paham ya kalian? Paham Paham, Pak. Pak. Pengendalian sosial. Paham Pak. Oke, mungkin minggu depan
depan semoga saya belum digantikan karena saya sebagai guru pengganti aja sementara. Kalau anak sini lagi nggak Pak? Nggak usah. Nah itu nggak tahu. Oke. Kali ganteng Pak orang Pak. Terima kasih. Paling tugas dari saya buat minggu depan kalian kerjain resum untuk terkait materi ini dan bab selanjutnya dari yang ada di buku. Setelah pengendalian sosial ada apa tuh? Pak, juga saya Pak. Nanti Boleh. tolong izin share Pak nomor HP Bapak buat BPPT Pak. Iya share. Oh ya saya belum masuk grup kalian juga ya. Iya, Pak. Oke. Ya mungkin segitu aja ya dari saya. Siang ini. Pelajaran pertama di sini pelajaran apa? SK. Itu sejarah kebudayaan Islam, Pak. Oke. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.